Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Maulidil Zidilma dengan NIM 220 2014 4115. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang karya atau tata cara penulisan karya tulis ilmiah dengan rekan saya Beatri Ananda dengan NIM 2202 0144 083 dan saya Siarti Amalia Aurhiyati dengan NIM 220 20 144 091. Berikut merupakan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam hal penyusunan karya tulis ilmiah. Yang pertama, persiapan. Memilih topik yang akan diteliti. Topik penulisan disarankan memiliki lingkup yang sempit dan terbatas. Pastikan juga memiliki data dan fakta yang bersifat objektivitas. Kedua, memilih tempat penerbitan jurnal ilmiah. Setiap tempat penerbitan jurnal ilmiah memiliki topik bahasan, tujuan, pembaca, dan syarat-syarat berbeda. Penulis harus benar-benar memilih penerbitan jurnal yang sesuai dengan bidang penelitiannya. Ketiga, perencanaan. Memilih pertanyaan yang akan dijawab. Setiap penelitian pasti mempunyai setidaknya satu hipotesis berupa pertanyaan yang harus dijawab. Keempat, menyusun daftar pustaka bersamaan dengan proses penulisan. Yang kelima, membuat perincian metode dan hasil percobaan. Dan yang terakhir, membuat garis besar atau outline. Garis besar yang disusun penulis mencakup pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. 3. Penulisan. A. Menulis judul. Judul langsung fokus pada permasalahan dan tidak terbelit-belit. Diksi yang dipilih diusahakan bersifat ilmiah dan dapat dipahami oleh pembaca. B. Menulis abstrak. Abstrak berisi informasi isi dari tulisan ilmiah yang ditulis dengan bahasa singkat, padat, dan jelas. Jumlah kata penulisan abstrak secara umum 150-250 kata. C. Menyusun tabel dan ilustrasi. Tabel dan ilustrasi berisi data yang diperoleh selama proses penelitian. Penulis lebih baik menyusun tabel dan ilustrasi terlebih dahulu sebelum menyusun deskripsi penjelasannya. D. Menulis pembahasan hasil penelitian. Menulis pembahasan berpatokan pada outline yang telah dibuat saat tahap perencanaan. Penulis harus bisa menghubungkan pokok-pokok bahasan menjadi suatu pembahasan yang berkesinambungan. E. Menyusun daftar pustaka. Daftar pustaka dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data atau informasi yang dikutip oleh penulis. Aturan penulisan daftar pustaka, setiap tempat penerbitan memiliki perbedaan. Penulis harus bisa menyesuaikannya. Yang keempat, ada perbaikan. Di pembahasan tentang perbaikan dibagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah pembahasan susunan penulisan. Penulis harus memeriksa berulang terhadap penulisannya yang bertujuan untuk menghindari kesalahan teknis, isi, dan ketikan. Yang kedua adalah perbaikan tata gaya bahasa. Karya tulis ilmiah ditulis menggunakan bahasa yang baik dan tepat. Semua aspek penulisannya perlu dikoreksi sampai tidak ada kesalahan dalam penulisan ejaan atau tanda baca. Yang ketiga, meminta koreksi teman rekan yang bidang penelitiannya sama. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui sudut pandang orang lain ketika membaca hasil penelitian kritikan. Kritik dan saran dibutuhkan untuk mengetahui kekurangan dalam penulisannya.